Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini ada sukacita. Coba dilihat kanan kirinya, wajahnya wajah sukacita atau wajah cemberut? Oke, sebelum kita mulai, kita akan bagi dua kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan mana suaranya? Kelompok kanan mana suaranya? Kelompok yang kiri? Ya. Kelompok kanan ada suaranya, boleh lambaikan tangan dulu. Ayo tangannya diangkat. Kelompok kanan mana suaranya? Oke, sekarang setiap kelompok kiri dan kanan tunjuk satu ketua. Siapa? Kelompok dari sebelah kanan siapa? Dante. Mana Dante maju? Enggak usah majulah, berdiri. Dante berdiri. Dari sebelah kiri? Marcel, setuju ya? Marcel berdiri. Silakan berdiri dulu Marcel. Oke, Dante dan Marcel. Sekarang tugas yang pertama. Dante dan Marcel boleh keluar dari bangkunya dulu. Ayo. Nah, masing-masing silahkan menarik 2 orang guru sekolah minggu untuk gabung di kelompok kalian. Yang di belakang itu khususnya ya, yang belum punya tim, suruh duduk di tengah-tengah. Ada dua guru sekolah minggu masing-masing. Ditarik, dibawa ke bangku tengah. Kecuali Kak Moris ya, Kak Moris nanti akan renungan soalnya. Ayo 2. Dante milih guru siapa Dante? Siapa namanya? Mas Noris dan Bu Nungki. Marcel pilih siapa tadi namanya itu Marcel? Kak Febe dan Kak Rima. Oke. Masih di situ, jangan masuk dulu Marcel dan Dante dan Marcel silahkan pilih mau jadi tim haleluya atau tim puji Tuhan. Marcel haleluya berarti Dante puji Tuhan ya. Oke, mana suaranya tim haleluya? Wow, suaranya tim puji Tuhan. Oke, Marcel silahkan pilih 1 laki-laki dan 1 perempuan untuk dibuang ke kelompok puji Tuhan. Untuk dibuang ke kelompok puji Tuhan. Siapa? 1 perempuan dan 1 laki-laki. Ayo cepat. Tunjuk aja. Siapa? Ya, untuk dibuang. Kok kasar ya dibuang ya. Tunjuk aja nggak apa-apa. Ayo yang ditunjuk berdiri, pindah ke tim puji Tuhan. Sama laki-lakinya? Siapa? Ayo silakan berdiri. Silakan pindah ke tim puji Tuhan. Dari tim puji Tuhan, selain 2 orang yang akan pindah, silakan pilih 2 laki-laki dan 2 perempuan dan 3 laki-laki untuk pindah ke tim haleluya. Tiga laki-laki dan 2 perempuan.
Nggak boleh dendam pribadi loh ya. Oke, 3 laki-laki boleh pindah ke tim puji haleluya. Perempuannya siapa? Oke, silakan pindah. Dalam hitungan kelima harus sudah pindah. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, silakan duduk. Terima kasih para ketua. Oke, kita akan mulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Oke, masih ribut tempat duduk ya. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bila pagi hari ini kami masih diizinkan sekali lagi untuk mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh saling bertumbuh bersama-sama. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri yuk semuanya. Tim haleluya, mana suaranya? Tim puji Tuhan. Oke. Kita pujikan haleluya, 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 puji Tuhan. Itu nanti yang ketika ngomong puji Tuhan, yang puji Tuhan berdiri, haleluya duduk. Begitu juga ketika liriknya haleluya, haleluya duduk, yang puji Tuhan berdiri. Jadi ketika kata itu disebut berdiri ya. Paham? Kita uji coba dulu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan semuanya? Mendingan duduk dulu aja, duduk dulu. Ketika liriknya berkata haleluya, yang tim haleluya berdiri, puji Tuhan duduk. Ketika liriknya puji Tuhan, yang puji Tuhan berdiri, haleluya duduk. Oke? Paham ya? Ketua, boleh dilihat nanti tim musuhnya yang salah, nanti kita ajak joget di sini, oke? Oke, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita. Baik, silakan duduk kembali. Oke. Silakan berdiri kembali. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Kita mau lompat sama-sama ya.
Kalau ada yang nggak lompat kita senggol bokongnya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Mana goyangannya? Pantatnya digoyang-goyang. Asik. Firman Tuhan yang benar tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Ada yang belum berkeringat? Sudah keringatan semuanya. Satu pujian lagi. Terima sukacita surga. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita angkat tangan-tangan kita bersama-sama.
bangkit, kita mau puji-pujian buat Tuhan. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, semua bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Siapa yang hari ini datang dengan masalah? Ada yang datang dengan sakit mungkin, ada yang datang dengan gelisah, ada yang punya masalah sama temannya, sama orang tua. Mari pada pagi hari ini kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita taruh semuanya itu di bawah kaki Yesus. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana-bejana yang kosong di hadapan Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan ajar kami untuk lebih mengasihi Tuhan lagi. Ajar kami untuk lebih menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Yesus. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tilik setiap kami Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Amin, amin Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, nilai hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Tuhan, ku Allah. Amin Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Inilah iman kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap pikiran kami. Engkau melihat setiap jiwa kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh membawa setiap iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh dibentuk lebih lagi. Biarlah kami boleh semakin memahami maksud Tuhan buat kami. Berkati waktu-waktu ke depan ini Tuhan Yesus. Berkati Kak Morris yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kuasai ruangan ini, Tuhan Yesus kuasai hati kami, Tuhan Yesus kuasai pikiran kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pak Kamori silakan. Silakan duduk, udah duduk ya. Terima kasih atas kesempatannya buat pengurus youth. Akhirnya Kak Morris bisa bawa materi. Sejujurnya Kak Morris agak grogi nih bawa materi hari ini karena wah banyak sekali yang hadir. Jadi anggap saja ini adalah kelas sekolah minggu tapi lebih besar gitu ya. Bukan khotbah, bukan apa, sharing firman Tuhan aja, tapi lebih besar gitu aja ya. Biar Kak Morris gak grogi-grogi banget. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang, nah ini, siapa yang barusan punya sekolah baru dari SMP naik ke SMA, angkat tangan? Mau Ceca doang? Oh iya, ada lagi yang baru naik kelas ke sekolah yang baru? Oke, lumayan ya, lumayan banyak ya, karena Kak Morris tahu memang ada beberapa orang yang beberapa anak youth circle yang menginjak dari pergantian dari SMP ke SMA gitu, ada yang dari SD ke SMP seperti itu. Pasti itu sesuatu yang entah itu menyenangkan, entah itu bikin kalian takut atau sebagainya. Makanya Kak Morris pengen memberikan tema ini. Sekolah penting enggak? Kenapa Kak Morris bilang kayak gitu? Karena Kak Morris ngerasa waktu zaman Kak Morris SMA dulu, SMP dulu, Kak Morris ngerasa sekolah itu nggak penting. Karena semuanya diatur, bener nggak sih? Kita harus, sepatunya harus hitam, pernah ngerasain sepatu harus hitam kan? Hitam, ada putih sedikit, suruh ngecat, bayangin. Kak Morris setelah 1 menit itu ya, pintu gerbang udah ditutup, jadi Kak Morris nggak boleh ikut pelajaran sampai jam 9, baru boleh ikut pelajaran. 1 menit doang. Terus Kak Morris harus belajar yang membuat kita itu sampai kok kapan selesai nih sekolah itu gitu ya. Kok kita diatur jam masuk, gak boleh terlambat sedikit pun, waktu istirahat pun gak boleh molor ya. 15 menit, 20 menit ya 20 menit doang gitu. Nah itu membuat Kak Morris bertanya-tanya, penting gak sih sekolah itu gitu loh. Apa enak bolos saya? Siapa yang seneng bolos ini? Semoga gak ada. Kak Morris gak berharap itu ada. Dan akhirnya Kak Morris memahami, setelah Kak Morris belajar, Kak Morris dewasa, akhirnya Kak Morris memahami ternyata sekolah itu penting sekali. Nah, kalau kalian pengen tahu pentingnya sekolah itu apa, perhatikan Kak Morris sampai selesai ya. Oke, Kak Morris mau dasari firman, sebelumnya dulu.
Kamu mau mendasari firman Tuhan dengan firman Tuhan di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Perhatikan itu baik-baik ya. Tapi kita juga harus takut akan Tuhan. Nah, di Alkitab siapakah orang-orang yang dipilih Tuhan karena kepandaiannya? Kalau di Perjanjian Lama Kak Morris tahunya Musa. Musa itu punya dididik di kerajaan Mesir. Jadi kan dia diambil dari putri Firaun kan. Jadi dia mendapatkan pendidikan yang baik karena pendidikan terbaik di Mesir diterima oleh Musa. Makanya dia dipilih Tuhan menjadi pemimpin supaya keluar dari bangsa Israel. Begitu pula Paulus. Nah, kamu harus mau lebih dalam ke Paulus ya. Paulus ini kenapa sih Paulus itu begitu hebat? Kenapa Paulus itu begitu menjadi rasul yang dalam tanda kutip sukses sekali ya? Karena dia surat-suratnya sangat-sangat berpengaruh. Karena Paulus itu dipilih Tuhan karena dia itu orang yang sangat-sangat berpendidikan. Dia tinggal di Tarsus. Di Tarsus itu merupakan kota perdagangan. Tarsus juga adalah kota pengetahuan karena di sana banyak sekali sekolah dan universitas. Kota perdagangan itu apa ya? Kalau contohnya sekarang itu Jakarta. Jakarta itu kota perdagangan. Jadi banyak orang luar negeri masuk sana, perusahaan-perusahaan besar di sana semua, universitas-universitas terbaik di sana semua. Benar nggak sih? Ada UI, ada ada BINUS, ada Prasmul, Tangerang, tapi kan juga Jakarta. Itu universitas terbaik ada di Jakarta semua. Begitu pula di Tarsus pada zaman itu, semua universitas terbaik di sana ada di sana dan Paulus itu belajar di sana. Selain itu dia juga karena kota perdagangan ya, karena banyak orang luar negeri masuk, ada berbagai bangsa masuk di kota Tarsus, akhirnya Paulus terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, dalam tanda kutip bahasanya beda, budayanya beda. Paulus sudah terbiasa dengan itu. Dan kedua, di usia 6-12 tahun, Paulus sudah menjadi anak Taurat dan sudah mempelajari seluruh kitab Taurat dan dari kitab nabi-nabi di sinagoge. Sinagoge itu kayak gereja ya, tapi kalau zaman dahulu setahu Kak Morris juga diperlakukan seperti sekolah gitu. Sinagoge itu kayak sekolah juga, tapi sekolah yang benar-benar mendalami Taurat ya gitu. Jadi 6-12 tahun Paulus belajar di sana. Terus pada usia 13-15 tahun dia dikirim ke Yerusalem untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia sekolah di sekolah agama Yahudi. Kalau zaman sekarang ya mungkin sekolah Islam kayak sekolah Islam itu. Man yang kita kenal Man. Kalau di sekolah Katolik ya kayak Santa Maria, Santo Yusuf kayak gitu. Dan yang salah satu yang berperan penting ya ternyata orang tua mereka adalah orang tuanya Paulus adalah orang kaya yang bisa mengirimkan Paulus kepada menitipkan Paulus kepada seorang Gamaliel, seorang yang di zaman itu adalah guru yang sangat-sangat termasyur, guru besar yang sangat-sangat dihormati. Jadi Paulus ini benar-benar mendapatkan kualitas pendidikan nomor 1 di zaman itu. Makanya kenapa Paulus itu begitu hebat, dia kalau nulis kitab, nulis surat-surat itu benar-benar tertata rapi, semua gagasan-gagasannya disampaikan dengan baik ya karena itu Paulus mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Maka dari itu ini juga menjadi dasar Alkitab kenapa kita harus sekolah, kenapa kita harus memiliki pendidikan yang baik, karena ternyata orang yang punya dasar pendidikan yang baik ternyata bisa berjalan jauh, bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil seperti itu. Nah, itu dari Paulus. Nanti kamu akan tunjukkan satu gambar, slide berikutnya. Nah, ini siapa yo? Ada ya nama dia? Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Siapa? Bapak saya. Bapak Pendidikan Nasional, benar. Kita mau belajar dari seorang, ini Kak Morris Kak Morris akan menjadi guru sejarah ya hari ini ya. Kita berharap banget kalian belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Karena itulah yang membuka peluang-peluang kalian untuk punya kualitas hidup yang lebih sejahtera. Jangan kayak Kak Morris, jangan skip belajar bahasa Inggris. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan skip. Misalkan kalian punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus,
oral maupun apa namanya, ya, nulis ataupun ngomong verbal maupun nggak belajar itu penting ya, sangat penting karena itu akan membuka peluang-peluang. Zaman sekarang kalian bisa kerja remote, kerja di rumah, gajinya $. Tapi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, gimana pintu kesempatan itu akan terbuka? Bener nggak? Ya, belajar bahasa Inggris, belajar Excel itu penting. Excel di mana-mana pasti dipakai. Ya, disiplin. Disiplin itu melakukan hal yang kita nggak mau, tapi kita harus. Karena disiplin nantinya bukan menentang kita, nanti malah membebas. Oke, sudah didirikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini siapa nih? Tujuh ya. Amor senang, puji Tuhan. Sekarang yang viral bukan lagi anak-anak kosong, tapi orang-orang yang seperti Safiera, apa? Yang tengah siapa? Safiera, satunya Sandia. Siapa yang ikuti kelas offline? Kelas champion, masuk kelompokkan. Kelas champion ya. Siapa? Ya. Bukan sama siapa? Wah, kamu semua. Sandy ya, biasanya yang champion sama Sandy. Apa sekarang ya? Ya, seperti itu. Tapi ada tanggapan yang mengatakan bahwa anak-anak online champion itu gak mungkin dapat kerja. Coba slide berikutnya. Nah, ini. Pak Boris ini. Slide berikutnya. Nah, coba nih perhatikan ini. Masih belum lulus kuliah aja pengalaman kerjanya gitu loh. Lihat. Siapa? Ini mereka kalau lulus kuliah bukan lagi sibuk cari lamaran, tapi mereka malah sibuk menyeleksi lamaran untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Ini yang cewek, yang cowok no. Siapa itu break itu? Berapa itu pengalaman kerjanya itu? Segitu banyak. Ya. Jadi masih beranggapan bahwa pendidikan itu nggak penting. Jangan beranggapan seperti itu ya. Kalian punya kesempatan untuk bisa sekolah dengan baik, kalian punya kesempatan untuk bisa punya pendidikan yang baik, manfaatkan sebaik mungkin, belajar yang giat, serap ilmu sebanyak-banyaknya, kayak Ki Hajar Dewantara itu, serap ilmu sebanyak-banyaknya, supaya kalian bisa menjadi manusia-manusia yang bahagia jiwanya, selamat raganya, manusia-manusia berdikari, manusia-manusia merdeka, seperti itu. Oke, siapa? Sekarang Mas mau sedikit games ya. Siapa? Ini kelasnya ada berapa? 6 ya? 6 kelas ya. Nanti setiap kelas tunjuk satu orang yang paling pintar matematika. Paling pintar matematika. Hingga nggak boleh ikut. Tidak terlalu OP. Ayo, tunas remaja juga siapa? Ayo, Amoris mau bikin champion versi Amoris. Ayo, sama. Ayo.
Gurunya tolong dibantu. Ayo. Ada aja. Kita peraturannya gampang. Jadi di sini kita akan ada persamaan matematika ya. Jadi yang sebelah itu kan penjumlahan, hasil penjumlahannya ya. Nanti nilai yang hilang adalah seluruh angka dari 1 sampai 9. Setiap angka hanya boleh digunakan satu kali. Di sini ada petunjuknya 7 sama 6. 7 sama 6 tidak boleh digunakan lagi. Setiap baris adalah persamaan matematika. Setiap kolom juga ada persamaan matematika, gitu ya. Paham? Start selanjutnya. Ya jawabannya. Nah, jawabannya gini. 3 tambah 4 kali 2 11. 3 tambah 1. Jawabannya benar kan? Oke? Paham nggak? Satu paham? Perkalian 2 sama 3 cocok. Oke? Ya, paham ya? Ada yang belum paham dari 5 peserta ini? 5 per 6 ya? Oke, kita tolong di tas saya ada soal dibagi. Ya. Oke. Keisha, silakan maju. Bantu Pak Boris. Siapa 2 tercepat yang bisa mengerjakan soal ini pemenangnya?
dua yang cepat. Oke? 3, 2, 1. Kerjakan. Ayo kerjakan. Durasi. Silakan diisi. Dua tercepat akan menjadi juaranya. Harus coret-coret itu, kamu harus kasih 1, 2, 3, itu harus kamu lingkari. Harus kamu tinggalkan, kamu harus